Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Baik semua ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi tema 1, kondisi geografis di Indonesia. Silahkan anak-anak siapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat. Nah, kemudian di video ini akan dijelaskan mengapa anak-anak perlu belajar ini agar anak bisa memahami karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim. Dan anak-anak diharapkan bisa menyajikan atau menyampaikan hasil dari identifikasi kalian tentang karakteristik geografis di Indonesia. Baik, lanjut. Apa itu geografis? Secara bahasa, geografis diartikan sebagai ilmu yang terkait dengan geografi. Sedangkan geografi sendiri itu adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, maksudnya hewan dan tumbuhan. Flora itu hewan, flora itu adalah tumbuhan, fauna adalah hewan, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Sedangkan menurut Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia, letak geografis dapat diartikan sebagai suatu tempat berdasarkan posisi atau letak sebenarnya di permukaan bumi. Nah, ini ada gambar peta geografis negara Indonesia. Seperti ini ya penampakannya negara kita di dalam peta. Baik, terus di manakah letak Indonesia itu? Secara astronomi, letak Indonesia terletak di 6 derajat LO lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan LS, dan di antara 95 derajat BT bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini dia ya letak Indonesia secara astronomi, dia 6 derajat lintang utara di sini ke bawah sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, perbatasannya di mana? Di sini, di ekuator atau khatulistiwa. Di sini 0 derajat ya. Kemudian Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi sangat luas sekali. Indonesia membujur itu hingga menjadi 3 wilayah waktu ya. Ada waktu Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Nah, wilayah paling utara adalah Pulau Weh di NAD, Nangro Aceh Darussalam, di sekitar sini ya. Paling selatan Pulau Rote, NTT, Nusa Tenggara Timur, di bawah sini. Kemudian wilayah paling barat adalah Sabang, di sini, sekitar sini. Dan yang paling timur adalah Merauke. Sehingga ada lagunya dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian letak Indonesia secara geografis itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan di antara dua samudra atau laut yang sangat luas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berapa luas wilayah Indonesia? Indonesia adalah salah satu negara terluas di dunia. Total luasnya, lautan dan daratannya kalau dijumlahkan sebesar 5.193.250 km persegi. Wah, luas sekali ya. Kira-kira siapa yang mengukur negara kita itu ya? Hebat. Kemudian daratannya sekitar 1.900.000 sekian.
lautannya luasnya 3 juta sekian. Jadi daratan dan lautannya lebih luas lautnya. Jumlah pulaunya mencapai 17.500 sekian. Nah, karena luas lautnya lebih luas daripada daratan, maka negara Indonesia disebut juga negara maritim atau negara kelautan. Dan karena Indonesia juga pulaunya banyak, sehingga disebut juga negara kepulauan. Paham ya sampai situ? Terus apa untungnya letak geografis Indonesia itu? Nah, karenanya wilayah Indonesia sangat strategis, sehingga dilalui jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Sehingga kapal-kapal itu kalau dari Asia mau ke Eropa pasti mampir di Indonesia atau berlabuh sementara di Indonesia. Oleh karena itu, lalu lintas pelayarannya menjadi ramai, sehingga menjalin interaksi sosial dengan bangsa-bangsa luar, sehingga menyebabkan Indonesia banyak berinteraksi dengan bangsa lain dan di Indonesia banyak budaya yang masuk. Nah, ini kemudian kondisi geografis pulau besar di Indonesia. Dimulai dari Pulau Sumatera seperti ini ya. Pulau Sumatera pulau besar di Indonesia yang paling barat. Nah, bisa dilihat batasnya, daratannya, keadaan alamnya, dan sebagainya. Kemudian pulau besar selanjutnya adalah Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau yang paling besar di dunia juga ya. Kemudian ada Pulau Sulawesi. Ada gabungan pulau-pulau yaitu Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Papua dan Maluku. Nah, yang belum adalah Pulau Jawa ya, itu menjadi tugas anak-anak. Jadi anak-anak silahkan nanti menggambar peta Pulau Jawa. Di buku gambar diwarnai, kemudian jelaskan sesuai keterangan di samping. Berapa luas Pulau Jawa, batasnya apa saja, berbatasan dengan laut apa, kemudian keadaan alamnya gimana, sebutkan nama-nama pantai dan lautnya, dan nama-nama dataran rendahnya, serta nama-nama gunungnya. Setelah digambar, anak-anak kemudian jelaskan sesuai dengan keterangan tadi, rekam dengan video paling lama 2 menit, tidak boleh lebih dari 2 menit. Setelah itu kirim ke Google Classroom paling lambat Jumat pekan depan ya. Nah, sekian anak-anak, itu penjelasan dari Pak Angga. Kalau ada yang kurang jelas bisa japri lewat WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang didapatkan anak-anak bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.